Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh terkait dengan materi pertidaksamaan rasional ini. Silakan perhatikan ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Yang pertama, 3x tambah 2 per x kurang 4 besar dari 0. Baik, kita jawab soal nomor 1 ini. 3x tambah 2 per x kurang 4 besar dari 0. Untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, soal pertidaksamaan rasional ini, kita jomlokan x-nya untuk fungsi pembilang dan penyebutnya ya. Jadi untuk pembilangnya 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita sama dengan 0 kan ini ya. Kita jumlahkan x-nya, plus 2 nyebrang jadi min 2. Kemudian 3x ya, 3 kali x, 3-nya nyebrang menjadi per 3. Nah, jadinya min 2 per 3. Kemudian penyebut ya. Tadi bentuknya bilangan irasional ini ya, pertidaksamaan irasional ini di mana A per B, kemudian B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu berarti x per 4 atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Tidak boleh sama dengan 0. Kita jumlahkan x-nya berarti min 4 nyebrang menjadi plus 4. Jadi x-nya tidak sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Jadi di sebelah kiri itu angka yang lebih kecil ya. Yang didapat tadi ini angka yang lebih kecil ya. Jadi min 2 per 3, kemudian di sebelah kanan 4 ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan tanda di ruas sebelah sini ya, sebelah kanan, di tengah, dan sebelah kiri ini, apakah dia positif atau negatif, kita bisa lihat dari tanda X-nya di sini, apakah dia positif atau negatif. X yang di atas ini positif, di bawah juga positif, jadi positif bagi positif, jadinya positif ya. Jadi sebelah kanan ini, jadi kita mulai dari sini ya, berarti kanan ini positif. Kalau misalnya soalnya terdapat di sini misalnya min 3x ya, jadi min 3, kemudian di bawahnya x saja positif, jadi min bagi positif min, jadi di sini nanti min. Kalau misalnya soalnya seperti itu. Jadi karena kebetulan soalnya positif semua, jadi kita mulai dari sini positif ya. Kemudian perhatikan ya, untuk menentukan apakah di sini positif atau negatif, itu kita lihat dulu apakah di fungsinya ini ya 3x tambah 2 atau x kurang 4 itu apakah dia apakah dia kuadrat atau tidak. Karena keduanya ini tidak kuadrat ya, tidak ada yang kuadrat, sehingga jika di sini plus, maka sebelah sininya min, setelah itu plus lagi. Jadi bentuknya plus, kemudian min, kemudian plus, min, plus, dan seterusnya seperti itu. Jadinya seperti ini. Jadi min, kemudian plus. Nah, selanjutnya karena pertanyaannya di sini adalah lebih besar ya, sehingga kita cari tanda positif atau lebih besar. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ke arah ini, ke arah kanan dan kiri ya. Kalau misalnya di sini tandanya lebih kecil atau sama dengan lebih kecil ya, maka yang kita jadikan himpunan penyelesaian itu yang ini, karena dia negatif atau kecil dari 0. Tapi karena pertanyaannya ini lebih besar dari 0, sehingga kita pilih yang positif seperti itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya ini lebih kecil dari min 2 per 3, atau ya, kosong, atau X-nya lebih besar dari 4. Nah, saya sengaja berikan warna merah ini untuk menandakan bahwa ini adalah tanda dari penyebutnya ya. Jadi tidak sama dengan ya. Nah, jadi seperti ini kesimpulan dari prosedurnya ya, untuk memudahkan. Jadi yang pertama, cari nilai X pada pembilang dan penyebut. Jadi kita cari tahu dulu atau jumlahkan dulu X-nya ya dari pembilang dan penyebutnya ini. di mana penyebut itu tidak boleh
sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya ini nanti selalu tidak sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, buat garis bilangan dengan memperhatikan ya. Jadi ketika kita membuat garis bilangan ini, kita harus memperhatikan apakah X-nya positif atau negatif pada soal. Jadi perhatikan, jika di sini positif, semuanya positif, maka kita mulainya di sini positif. Tapi kalau di antaranya ini ada yang negatif, maka kita mulai di sini dengan negatif seperti itu. Nah, kemudian apakah terdapat kuadrat atau tidak pada soal? Nah, karena kebetulan ini tidak ada kuadrat, sehingga jika di sini plus, maka sininya min, plus, min, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya di sini terdapat kuadrat, misalnya ada soal ya, misalnya X kurang 4 pangkat 2 di sini ya misalnya, maka karena ini kuadrat sehingga nanti karena di sini 4, jadi tanda yang di sini itu mengikut tanda sebelumnya. Jadi kalau di sini plus, maka di sini plus juga. Jadi dia tidak berubah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiganya adalah dengan menentukan HP-nya seperti ini ya. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2 ya. Perhatikan, nomor 2, 2x kurang 5 per 4x tambah 1 sama dengan lebih kecil dari 0. Nah, kalau di sini tadi soalnya lebih besar, nah di sini soalnya lebih kecil ya, sama dengan ya, pakai sama dengan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jadi caranya pertama kita jumlahkan x-nya di pembilang dan penyebut. Ya, jadi 2x min 5 sama dengan 0. Kita jumlahkan x-nya sehingga dapat 5 per 2. Dan 5 per 2 itu sama dengan 21 per 2 ya. Karena 5-nya lebih besar artinya lebih berat ya. Sehingga kita jadikan pecahan campuran. Jadinya 21 per 2 ya. Kemudian penyebut. Jadi penyebutnya tadi itu 4x ditambah 1 itu tidak sama dengan 0 ya. Kita jumlahkan x-nya sehingga kita peroleh x tidak sama dengan min 1/4. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Jadi kita buat angka yang lebih kecilnya di sebelah kiri ya. Jadi min 1/4. Kemudian perhatikan di sini ada interval tertutup ya. Di sini interval tertutup untuk pembilang karena soalnya di sini menggunakan sama dengan ya. Jadi sama dengan lebih kecil. Nah, sekarang kenapa di min 1/4 ini tidak tertutup atau intervalnya terbuka? Karena dia tidak boleh sama dengan yang ini. Aturannya bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 jadinya nanti imajiner atau tidak diketahui ya. Kalau per 0. Nah, selanjutnya kita menentukan seperti ini ya, plus min plusnya ya. Atau daerah positif negatifnya ya. Nah, di sini positif. Kenapa positif? Karena X yang di atas dan di bawah ini sama-sama positif. Nah, kemudian selanjutnya ada tidak di sini kuadrat? Karena di sini tidak ada kuadrat, ya, sehingga dari sini plus, kemudian menjadi min, kemudian di sebelahnya plus lagi, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan langkah selanjutnya untuk menentukan apakah arahnya seperti ini, ya, ataukah di tengah. Nah, perhatikan soalnya itu adalah sama dengan lebih kecil atau kecil dari 0 ya. Kalau kecil dari 0 berarti negatif ya. Jadi kita himpunan penyelesaiannya kita pilih yang negatif. Berarti penyelesaiannya adalah yang di tengah ini yang negatif. Seperti itu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana lebih besar dari min 1/4 ya. Jadi X-nya lebih besar dari min 1/4 dan lebih kecil dari 2/2 seperti ini ya, pakai sama dengan ya, karena intervalnya tertutup. Seperti itu nomor 1 dan 2. Sebenarnya ada cara mudah ya dalam menentukan himpunan penyelesaiannya ini ya, yaitu dengan memperhatikan jika tanda ketidaksamaannya ini lebih besar, maka bentuknya dipisah ya, maka bentuk himpunannya ini dipisah, satu ke kanan, satu ke kiri. Sementara jika soalnya itu adalah lebih kecil, maka bentuknya itu digabung seperti ini.
himpunan penyelesaiannya digabung. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu di sini X-nya harus dipastikan sama-sama positif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita jawab soal nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3, 7X kurang 4 per X tambah 3 kecil dari 2. Nah, kita jadikan dulu di ruas sebelah kanan itu jadi 0 ya. Jadinya 2 ini nyebrang ke ruas kiri. Jadi karena di sebelah plus 2 nyebrang jadi min 2 ya, menjadi min 2. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut berarti penyebut yang X tambah 3 ini ke atas menjadi perkalian dengan 2 ini. Jadinya 2 kali X tambah 3 seperti ini ya. Nah, kemudian kita operasikan min 2 kali X, min 2 kali X, min 2X ya. Kemudian min 2 kali 3, min 6 ya. Selanjutnya kita samakan yang sama-sama mengandung X. Jadi 7X kurang 2X 5X, kemudian min 4 kurang 6 ya, min 10 per X tambah 3 kecil dari 0. Nah, jika sudah dapat yang seperti ini, berarti bentuknya sudah mirip dengan soal nomor 1 dan 2 ya. Nah, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Jadi, untuk pembilangnya 5X kurang 10 sama dengan 0 ya, pembilang. Kita jumlahkan X sehingga kita dapat X-nya sama dengan 2 ya. Lalu penyebutnya kita jumlahkan sehingga X-nya tidak sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Jadi lagi-lagi kita buat angka yang lebih kecil sebelah kiri ya, kemudian yang lebih besar sebelah kanan. Lalu kita tentukan di sini apakah positif atau negatif. Silahkan lihat tandanya di sini, X-nya apakah positif atau negatif. Dan ternyata X-nya positif, berarti di sini tandanya adalah positif ya. Ruas lebih besar dari 2 ini dia positif. Kemudian selanjutnya negatif dan positif. Kenapa positif, negatif, positif? Karena di sini tidak mengandung kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya karena di sini tandanya lebih kecil sehingga kita pilih yang negatif ya, karena kecil dari 0. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya besar dari min 3 ya, kemudian kecil dari 2 seperti ini. Nah, soal selanjutnya yang terakhir, X tambah 5 per X pangkat 2 tambah 3X min 4 sama dengan lebih besar dari 0. Ini adalah persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat. Untuk pembilang, jadi X tambah 5 sama dengan 0, kita jumlahkan X plus 5 nyebrang jadi min 5 ya. Kemudian penyebutnya, ini persamaan kuadrat kita buat sedemikian sehingga berbentuk seperti ini ya. Kita cari akar-akar kuadratnya, jadi X pangkat 2 tambah 3X kurang 4 tidak sama dengan 0. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mencari akar-akar persamaan, akar-akar kuadratnya ini. Jadi berapa kali berapa dapat 4? Jadi 4 kali 1 atau 2 kali 2. Kemudian 4 dan 1 atau 2 dan 2 itu diapakan sehingga hasilnya 3. Oh, ternyata yang bisa kita gunakan adalah 4 dan 1. Yaitu 4 dikurang 1. Jadi 4 kurang 1. 4 kurang 1 adalah 3. Jadi silahkan nonton video-video sebelumnya ya. Di situ juga saya jelaskan tentang cara menentukan akar-akar kuadrat ya. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan membuat garis bilangan. Dalam menentukan himpunan penyelesaian pada garis bilangan ini agar lebih mudah, kita ubah bentuk kuadrat ini ke bentuk seperti ini ya. X tambah 4 kali X kurang 1. Sesuai yang sudah didapat tadi ini ya. Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam melihat apakah X-nya positif, kemudian X-nya berbentuk kuadrat atau tidak. Nah, sekarang perhatikan. Pertama ya, kita mau tentukan di sini apakah positif atau negatif di ruas sebelah kanan, paling ujung kanan ya. Ternyata di sini X-nya semuanya positif sehingga di sini bernilai positif.
Nah, kemudian untuk ruas yang sebelah sini, ternyata tidak ada kuadrat ya di atas ya, sehingga ruas ini, ruas yang ini, dan ruas yang ini semuanya itu tidak ada yang sama dengan yang di sampingnya ya. Jadi dari positif ke negatif, kemudian positif, kemudian negatif lagi, seperti itu ya. Positif ke negatif, positif, negatif. Nah, kemudian karena soalnya di sini adalah lebih besar ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah positif karena besar dari 0 ya. Jadi seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih besar dari min 5, kemudian lebih kecil dari min 4, atau X-nya besar dari 1. Seperti itu ya. Nah, semoga adik-adik semua paham akan materi ini, dan nantikan video selanjutnya untuk pertidaksamaan irasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.